Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya jamaah dari Lampung, Masya Allah. Terima kasih banyak dan juga jamaah Islami Tinda yang di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini, amalan ampuh di saat genting dan menyulitkan. Apa aja tadi? Ayo, yang tadi udah siapin catatannya, dicek lagi catatannya. Yang pertama adalah amalan tawasul. Yang kedua adalah amalan doa Nabi Yunus. Yang ketiga amalan zikir Nabi Musa. Yang keempat, amalan bagi para istri agar ekonomi rumah tangga tidak sulit melakukan sholat dan mengirim doa untuk suami. Yang kelima adalah cukup membaca Ummul Quran atau Al-Fatihah. Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi ya, tausiah dari guru-guru kita, ada sebuah video tayangan lagi buat jamaah Islam dan di rumah juga tentang pemilik mobil selamat dari kebakaran depo Pertamina. Ini dia tayangannya. Terselip kisah di balik terbakarnya depo Pertamina Pelumpang di Jalan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara pada Jumat 3 Maret malam. Belasan mobil hangus terbakar dalam peristiwa itu, tapi tidak dengan mobil ini. Mobil SUV dengan nomor polisi Z1825EB tersebut milik Mahmud. Penampakan mobil ini sangat kontras dengan kondisi di sekitarnya, di mana kendaraan serta bangunan lainnya tampak hangus dan ludes terbakar akibat kebakaran. Terlihat hanya bagian bodi mobil saja yang mengalami sedikit baret karena cabar penutup mobil itu terbakar. Bahkan mesin mobil masih bisa menyala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini dia ya, makanya tadi kita selalu mengingatkan lagi diri kita, ya Allah, semuanya Allah ini, umur kita ada di tangan Allah. Jadi Allah ini udah menetapkan kapan kita harus meninggal dengan caranya seperti apa. Jadi kalau memang belum waktunya Allah masih selamatkan. Dan ini juga jadi introspeksi diri atau muhasabah buat kita supaya lebih baik lagi nih amalan kita. Nih Ustadz Syam izin. Ya, kalau kita lihat tadi ya, kita pasti semuanya setuju kita ini sering banget mengalami kesulitan ya. Atau mungkin bicara sulit separah apapun, pasti Allah ini kita yakin menjaga kita dan terus menyelamatkan kita. Tapi ada juga nih zikir dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diberikan kepada kita untuk menghadapi segala kesulitan. Contoh Bu, ibu lagi ngumpulin duit, tiba-tiba duitnya hilang. Kesulitan tuh. Iya, kesulitan dong. Betul. Lagi ngumpulin duit buat sesuatu, tiba-tiba kerampokan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik, tabi guruku Habib Muhammad Said Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Fatir ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Allah. Di saat seseorang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah merasakan kerugian. Makanya Nabi SAW lisannya tiada pernah lepas daripada zikir, tiada pernah lepas dari doa. Diikuti oleh para salafus saleh, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Seperti Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu tidak pernah mengeluarkan kalimah-kalimah kecuali zikrullah sampai menggigit kerikil. Ketika ditanya, kenapa engkau menggigit kerikil wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar As-Siddiq, karena saya baru mengeluarkan kerikil ini di saat lisan saya hanya ingin menyampaikan zikrullah ataupun kebaikan-kebaikan. Maka jikalau ditanya adakah doa Nabi indal karbi ketika menghadapi kesulitan, maka Nabi SAW membaca La ilaha illallah al-azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah
رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Boleh sama-sama kita baca. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arshil karim. Inilah doa Nabi SAW indal karbi, di saat kesulitan melandanya. Walaupun demikian, setiap ada yang melanda kita, sesuatu yang menimpa kita, yakinlah ada kebaikan di dalamnya. Karena keyakinan hati ini diikuti pujian-pujian daripada lisan, itulah yang menyelamatkan seseorang. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih Sama-sama, banyak Ustaz Ustaz Syam. Lee. Tepuk tangan dong buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum nanti kita kasih kesempatan kembali jamaah untuk bertanya, saya mau kasih kesempatan kembali kepada Ustadz Maulana. Ustadz bertanya. Kami jawab. Ya, nggak hafal-hafal. Coba Kami gimana? siap jawab. Kami siap jawab. Coba lagi bilang. Ustaz bertanya. Oke. Sebelum saya tanya, Ha-ha. saya mau kasih solusi Apa itu? kepada orang yang hidupnya gelap, penglihatannya gelap. Coba Ibu, saya kasih solusi. Iya. Solusinya Bukalah apa? kacamata Ibu. Oh iya. Itu kan gitu. Iya. Buat Iya. Ibu itu. Iya. Yang mau saya tanya adalah Ibu. Oh iya, oke. Tapi Ibu bagus kacamatanya. Iya, Ibu namanya siapa Ibu? Perkenalkan diri dulu coba. Dengan Ibu siapa? Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Marhamah. Oh, marhaba. Ibu Siti Marhamah. Apa Ustadz mau nanya apa? Saya dari Majelis Taklim apa? Dari Majelis Taklim Baitul Hakim, Jalan Kiai Haji Holik, Pringsewu, Lampung. Ibu, Ya. saya mau tanya. Jikalau ibu dalam keadaan genting, bencana, tidak bisa keluar, apa yang ibu baca? Ya Allah, selamatkan aku. Oh, Ibu baca Aku bacanya masih gitu. banyak dosa. Oh. Aku masih banyak hutang. Oh, ya Allah. Dan masih banyak cicilan. Jadi Ya kalau lunas Allah. semua itu ibu siap mati? Gak juga kan? Emang lebih enak mati kalau udah gak punya utang. Ya Iya, juga sih. enak itu. Benar Tepuk juga. tangan dulu buat ibu. Suh, sampai nangis ibunya ya. Ibu makasih Ibu. Iya, terima kasih. Tapi- Wassalamualaikum warahmatullahi Mohon maaf ya, Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelum warahmatullahi ibu wabarakatuh. duduk, saya mau bertanya. Apa? Kalau ibu doanya kepanjangan begitu, padahal ini sudah mendesak, Iya. kubur mati. Iya. Ada kalimat singkat, padat, jelas, bisa menyelamatkan. Masya Allah, masa? Ada. Coba Mau tahu? jelasin. Ya, kita minta dulu mic-nya Ibu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti. Izin, Habib. Silakan Ustadz Maulana. Buat semuanya, ternyata ada amalan bacaan singkat. Kalau tadi pada saat mau kecelakaan, mau terjebak, mau banjir, mau apa, mau kena runtuhan, tiba-tiba mau baca ya kepanjangan, keburu ketiban. Bacaan yang singkat dan padat adalah Jeng jeng jeng. Astaghfirullahaladzim. Satu tiga. Astaghfirullahaladzim. Jadi kalimat yang singkat ini istighfar selesai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Singkat kan? Kalau terlalu panjang, keburu ibu mepet. Bacanya. Kebalik-balik nanti bacanya. Kalau udah kena panik kan? Maka singkat bacaan ini dan mudah diamalkan adalah kalimat istighfar. Ketika orang beristighfar, maka tergugurlah dosanya. Ingat ya, bisa jadi masalah itu timbul disebabkan kesalahan diri kita. Kenapa? Terburu-buru. Kenapa? Teledor. Kenapa? Banyak kelakuannya macam-macam. Tadi lagi ketawa-ketawa di dalam mobil. Sehingga terjadilah, jatuhlah mobilnya ke jurang. Aku pernah naik mobil. Belum. Kalau saya mati nggak ada di sini tuh.
Jadi pada waktu itu sudah jatuh di jurang, kalimat. Tapi saya bacanya salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tertahan di situ. Jamaah. Makanya mulai saat itu saya tidak pernah duduk di depan, pasti belakang. Jamaah. Istighfar itu ada 4 keutamaannya. Yang penghapus dosa, memberikan ketenangan. Memberikan apa, Bu? Ketenangan. Yang ketiga, membuka pintu rezeki dengan baca istighfar. Rezeki itu tidak mesti materi. Rezeki itu bisa jadi solusi. Jadi apa, Bu, tadi? Penghapusan dosa, memberikan ketenangan, membuka pintu rezeki. Terakhir, mau tahu? Terhindar dari siksa api neraka. Kalau terhindar dari siksa, secara tidak langsung masuk ke dalam surga. Nah, amin. Kalau udah masuk ke jurang, tiba-tiba kayaknya waduh ternyata udah parah banget, dibacanya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Tepuk tangan Ustaz Maulana. Masya Alhamdulillah. Allah. Ibu Kenapa? sudah tenang Oh, ya, udah Bu. tenang, udah nggak pakai kacamata. Tadi dia tidur selama pakai kacamata, gambar mata doang di kacamatanya. Oke, kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita mau kasih kesempatan yang bertanya, yang paling semangat angkat tangannya yo. Wah, yang depan dulu ini, boleh. Satu lagi dari sebelah sini silakan, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya pun. perkenalkan nama saya Tuti Jamil. Tuti Jamil. Iya, Tuti Jamil, Tat. Tuti Jamil ya. Lanjut, Bu. Iya. Dari Majelis Taklim Baitul Hakim, Ya. Jalan Kiai Holib Pringsewu, Lampung. Wih, tepuk tangan dong. Buat Ibu Tuti yang cantik. Ibu Jamil. Tuti yang cantik, Iya, silakan. benar. Iya, Tat. Terima kasih. Jamil. Ya, lanjut. Iya, Bu. Saya ingin bertanya kepada Habib. Iya. Awas jangan Muhammad. ngalingin Habibnya, jangan dialingin. Kalingan Begini, Habibnya. Bib. Iya, tuh silakan, Bu. Apabila kita mendapatkan ancaman dari seorang penjahat Wah, berat. dan sudah sangat terpojok. Astagfirullah. Biasanya penjahatnya pakai tongkat ya? Tadi udah Ada lewat. yang pakai golok, Ini Tat. pakai golok, Iya, pakai iya. tongkat. Terus, Contohnya, Bu, udah mau diancam. Lanjut. Apakah benar, Bib, dengan amalan Ashabul Kahfi bisa menyelamatkan dari ancaman itu? Wih, Masya Allah. Bagaimana amalannya, Bib? Oh. Mohon pencerahannya dan penjelasannya. Terima kasih. Baik. Saya akhiri hadanallah wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Tuti yang cantik, Ibu Tuti Jamil. Silakan dijawab, Bib. Baik, Masya Allah. Manusia itu terkadang memang mendapat ancaman. Tapi setiap sesuatu itu ada, seperti Ustadz Maulana tadi bilang, ada isolasinya. Solusi. Solusi tak nempel, Iya. Bib. Artinya Masya Allah semua ada solusinya. Allah Subhanahu wa ta'ala semua diceritakan di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi pun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sampai Nabi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa aku ceritakan ini? Untuk menambahkan ketebalan iman dan menambahkan tata cara bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan takut. Man khafallah khafakul kullu syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah, ingetin. Siapa orang yang takut kepada Allah, maka semua makhluk akan takut kepada orang tersebut. Nah, di antara kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, artinya minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga dicontohkan oleh Ashabul Kahfi. Idz awal fityatu ilal kahfi, artinya di dalam ayat sebelum doa ini ketika Ashabul Kahfi, anak-anak muda ini berkumpul di satu gua, artinya lagi mencari tempat perlindungan. Maka mereka juga punya rasa takut dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, maka mereka berdoa, Rabbana
atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina. Nah, kita baca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ketika Ashabul Kahfi itu berkumpul berdoa mereka, faqalu, artinya qalu, mereka semua berdoa, Rabbana ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan, ya Allah berikan kami semua ini rahmatmu, artinya perlindungan kasih sayangmu ya Allah, wa hayyi lana min amrina rasada, dan tunjukilah kami jalan yang bagus, jalan yang lurus atas semua perkara yang ada sama kami ini. Amin ya Allah. Jadi kita ini minta pelindung Ibu, jangan minta perlindungan itu sama Facebook, minta pelindungan sama Instagram, tolong saya. Nah, artinya ada gambar pusing-pusing kadang-kadang kan. Itu bukan kita mengadu sama mereka, kita mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menolong. Dan jangan ragu, ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Ketika kau minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan punya harapan kan Allah tidak terlihat. Bagaimana kira-kira Allah ini akan nolong saya atau tidak? Itu salah. Cara berdoa seperti itu salah. Itu kan Ashabul Kahfi wajar ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini siapa? Bukan siapa-siapa. Jangan gitu, Dek ya. Jangan, Dek ya. Jangan salah ya. Jangan gitu. ya, Dek ya. Jangan, Dek ya. Enggak boleh gitu. Artinya Jangan ya, Dek, berdoa, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa ketika minta Rabbana atina min ladunka rahmatan, ya Allah berikan kami rahmat kasih sayang, itu jangan pernah ragu mintanya. Masya Allah. Yang penting yakin minta. Yakin. Diterima atau tidak terima, mati juga misalnya, sudah yang penting kita sudah minta kepada Allah Masya Subhanahu wa Allah. Taala. Kayak Ustaz Maulana saya tanyakan, mati enggak tadi waktu tabrakan? Kan Oh, ternyata masih enggak. hidup. Masih hidup. Karena dengan wasilah sholawat. Bib, Sholawat, itu Masya doanya Allah. ada di Al-Quran. Surah Al-Kahfi. Surah Kahfi Ayat 10 kalau Ayat 10. Iya, Masya Allah. Makasih banyak jazakallah Iya, khair, Bib. dia yang nanya, dia yang bocorin. Iya, tepuk tangan dong buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Dan juga yang suka maju-maju nih orang satu nih ya. Kita lanjut lagi ya. Buat jamaah berikutnya yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh ini. Oke, sebelah sini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Majelis Ta'lim Baitul Hakim, Jalan Kiai Haji Golib Pringsewu, Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Nur Hayati. Pertanyaannya Ibu, mau nanya sama siapa? Mohon izin saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Boleh Ibu. Siap, Ibu. Silakan. Kalau kita mengamalkan Asmaul Husna setiap hari, dikala kita diberi ujian, belum juga dikasih anak. Dengan ngucapin Al-Wali, maka apakah doa tadi bisa membantu agar kita segera diberi momongan? Oh, Mohon gitu. penjelasan, mohon Iya. jawaban dari Ustadz Syam. Wih, Masya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Nur Hayati. Silakan dijawab, Ustadz Syam. Tabi guru kami Habib Muhammad Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180 181. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. وذروا الذين يلحدون في أسمائه
خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Allah. Tadi sebelumnya kita menyampaikan salah satu doanya Nabi dengan menyebut-nyebut asma Allah, Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Azimul Halim. Itu berdoa dengan Asmaul Husna, Al-Asmaul Husna. Dan ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Dengan nama Allah yang agung, yang mulia, maka minta tolonglah dengannya, berdoalah dengannya. Ada satu yang tadi ditanyakan oleh Ibu, bagaimana dengan mengamalkan nama Allah yaitu Al-Wali, yang maha melindungi, yang maha menjaga. Maka apakah dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala bisa membebaskan seseorang daripada kesulitan? Maka ada ulama yang mengajarkan cara bacanya begini. Baca 40 kali, ya waliyu, ya hamid, irfa'anni ma ana fih. Ya waliyu, ya hamid, irfa'anni ma ana fih. Jadi dibaca ini 40 kali, baik itu di luar sholat ataupun di dalam sujud terakhirnya. Ya waliyu, ada al-wali di situ. Ya waliyu. Ya waliyu. Ikut bu. Sama-sama kita Ya, Bu. baca. Ya waliyu. Ya waliyu. Ya hamid. Ya hamid. Irfa'anni. Irfa'anni Ma ana fi. ma ana fi. Nah, Masya ketika Allah. baca ini 40 kali, Insya semoga Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang Amin. kita butuhkan. Amin. Makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, boleh silakan angkat tangannya dari sini deh nih. Oh, yang di sini nih, yang di atasnya Ibu izin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya pun. perkenalkan nama saya Muhlasoh dari Majelis Taklim Baitul Hakim, Jalan Ki Haji Khalib Pringsewu, Lampung. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Muhlasoh. Iya, Masya Allah. Izin bertanya untuk Habib Muhammad Habib Sahab. Iya. Maaf sekali, pada zaman sekarang ini banyak sekali kezaliman. Bahkan yang dilaksanakan oleh orang tua sendiri terhadap keluarganya, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Masya Allah. Untuk itu, saya mohon tanya dan izin kepada Habib. Adakah amalan atau doa yang sangat mustajabah untuk menghadapi peristiwa tersebut dalam kedoliman-kedoliman yang terjadi dalam keluarga? Mohon pencerahannya, Habib. Ya, Saya akhiri, makasih. wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Muhlasoh, buat Muhammad Habib Sahab. Bukan Habib Muhammad Sahab. Iya. Baik, Masya Allah, semua orang itu kalau dolim mau keluarga atau bukan keluarga, kalau dolim namanya zalim. Maka ini juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kejadian Nabi Musa ketika satu kota dia harus ada perintah keluar, fakharaja minha khaifan yataraqqabu. Jadi ketika Nabi Musa keluar daripada kota tersebut yataragab. Yataragab artinya waspada. Nabi Musa sambil waspada Nabi Musa membaca doa, Rabbi najjini minal qaumi zalimin. Rabbi najjini minal qaumil zalimin. Semuanya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi najjini minal qaumi al-zalimin. Ya Allah, selamatkan aku dari kelompok-kelompok kaum yang zalim. Mau Amin. siapapun mereka, itu adalah orang-orang yang zalim. Boleh juga ditambahkan kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-94. Rabbi
Rabbi fala taj'alni fala taj'alni fil qaumil zalimin. fil qaumil zalimin. Termasuk ya Allah selamatkan aku, ya Allah jangan jadikan aku kelompok orang-orang yang zalim. Masya Allah. Terima kasih banyak Bib. Jazakallah, tepuk tangan buat guru-guru kita. Masya Allah, buat jamaah Islamitin yang ada di rumah. Jangan kemana-mana dulu, kita akan lanjut lagi ya pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillah.